Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Abelia dari kelas non-reguler semester 2. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ridayandi SHMH. Tindak pidana atau Strafbarveld atau delik. Istilah. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain sebagainya. Alasannya, pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. Kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Ketiga, pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku dari sisi tindak pidana. Unsurnya yaitu sebagai berikut. 1. Perbuatan atau kelakuan. Kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Ketiga, unsur melawan hukum. Keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Kelima, unsur yang memberatkan. Keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Unsurnya itu sebagai berikut. 1. Kesengajaan atau dolus. Kedua, kealpaan atau kulpa. Ketiga, niat atau forenemen. Keempat, maksud atau oogmerk. Kelima, dengan rencana terlebih dahulu atau met. Keenam, perasaan takut atau fresh. Bagian delik atau bestandelen van Hees-Delit meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. Kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik atau elementen van delik yaitu meliputi 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. Kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Kelima, apabila hakim ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari tuntutan hukum. Segitu review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.